saya Dion Aprianto, saya adalah kepala sekolah dari SD Kristen Lentera Ambarawa. Sekolah kami hari ini berkesempatan untuk mengikuti sekolah inspiratif dan saya mengambil judul untuk penulisan best praktisnya adalah implementasi model pembelajaran hybrid learning di SD Kristen Lentera Ambarawa tahun pelajaran 2021-2022. Kiranya apa yang kami bagikan kepada semua orang, masyarakat, guru, kepala sekolah Kabupaten Semarang dapat menambah wawasan tentang pembelajaran hybrid learning. Terima kasih, selamat menyaksikan karya dari kami. Tuhan memberkati. Implementasi model pembelajaran hybrid learning dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ini adalah best practice saya di masa pandemi di mana harus menyelenggarakan pembelajaran. Saya adalah Dion Aprianto dari SD Kristen Lentera Ambarawa. Saya akan mulai dengan hybrid learning, dikenal dengan istilah blended learning, merujuk pada pengkombinasian metode pembelajaran berbasis e-learning, electronic learning dengan metode pembelajaran tatap muka atau metode konvensional. Jadi pembelajaran ini menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya. Keunggulan menggunakan hybrid learning. Model pembelajaran hybrid learning yang menguntungkan bagi siswa itu tinggal di daerah yang jauh dari sekolah atau di luar negeri. Salah satu contohnya adalah saat berlangsungnya kelas pada mata pelajaran tertentu dapat disiarkan secara langsung agar siswa dapat hadir dan mengikuti secara online. Dalam hal ini ada siswa yang belajar di dalam kelas dan ada juga siswa yang mengikuti secara online. Jadi keunggulannya adalah pembelajaran tetap berjalan, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Nah, sehingga dalam tahap pengimplementasian hybrid learning versi online, itu untuk anak-anak yang ada di rumah, yang pertama adalah pilih LMS, Learning Management System. Yang biasanya saya pakai, yang saya mau bagikan adalah produknya Google. Di situ ada Google Meet dan juga ada Google Classroom. Pastikan device. Device di sini adalah HP. Memastikan minimum spek alat elektronik yang akan dipakai. HP-nya smartphone dan yang pasti terkoneksi dengan internet. Yang ketiga adalah kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan belajar. Di antaranya hanya berbicara ketika ingin bertanya, hanya membuka mikrofon ketika ada sesuatu yang mau disampaikan. Selama pembelajaran, kamera dinyalakan. Nah, itu adalah beberapa kesepakatan yang perlu dibuat dan disepakati bersama. Selanjutnya adalah mengatur jadwal pertemuan. Karena di sini ada yang onsite dan ada yang di rumah, maka dipastikan jam berapa pembelajaran yang bisa di-online-kan. Karena nggak semua pembelajaran bisa di-online-kan. Sehingga sinkronusnya jalan di mana pembelajaran itu berlangsung secara bersamaan meskipun tempatnya berbeda. Nah, untuk versi onsite, anak-anak yang ke sekolah itu dipastikan bahwa ketersediaan sarana kebersihan seperti tempat cuci tangan dengan air yang mengalir yang dilengkapi dengan sabun, toilet bersih, hand sanitizer, dan desinfektan. Selanjutnya, menyediakan alat pengukur suhu atau termogan. Tidak ada aktivitas olahraga ekskul, menerapkan sistem shift. Nah, kesiapan sarana pembelajaran, prasarana dan infrastruktur yang mendukung. Kesiapan manajemen sekolah dalam menyiapkan semua komponen. Kesiapan anggaran sekolah. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan murid diantaranya adalah siswa yang datang ke sekolah harus membawa surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh orang tua. Harus menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan karena di sini dilakukan di masa pandemi COVID-19. Sehingga semuanya serba dibatasi. Nah, pembelajaran tatap muka sendiri menggunakan model pembelajaran hybrid learning dapat digunakan untuk menyapa siswa, menjelaskan materi pelajaran yang berupa PPT atau video, diskusi kelas, diskusi kelompok, mengirim tugas, mengabsensi siswa, konsultasi baik siswa maupun guru, baik melalui siswa yang hadir di sekolah ataupun siswa yang belajar dari rumah. Nah, sekian hybrid learning yang bisa saya bagikan praktek baiknya. Dan puji Tuhan dengan hybrid learning, anak-anak ada yang di sekolah, ada yang di rumah, mereka tetap melakukan pembelajaran dan
harapannya learning loss itu semakin kecil sehingga pembelajaran bisa optimal meskipun di masa pandemi. Terus semangat guru-guru Indonesia, Tuhan memberkati.